Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beragam sebab yang mendorong seseorang memeluk Islam. Ada sebagian orang menjadi mualaf karena mendengar, membaca, dan mempelajari secara mendalam ayat-ayat Al-Quran. Ada juga yang memeluk Islam karena pesan orang-orang soleh. Dan bagi Abel Buzarkis, Masjid Biru di Istanbul menjadi awal kisahnya menemukan hidayah dan menjadi mualaf. Buzarkis ialah seorang akademisi Argentina yang mengajar psikologi di Buenos Aires. Ia tertarik dengan Islam ketika mengunjungi Istanbul 5 tahun lalu. Pria berusia 50 tahun yang merupakan keturunan Lebanon itu berasal dari keluarga Katolik yang taat. Ia mengaku selalu memiliki keraguan tentang iman orang-orang di sekitarnya sejak kecil. Saya dilarang komunikasi karena saya bertanya tentang selibat, tentang mengapa mereka tidak membantu orang miskin, meskipun gereja memiliki emas. Tetapi masih meminta umat untuk menyumbang. Ketika saya berusia 9 tahun, kata Buzarkis, dalam sebuah sesi wawancara dengan Anadolu Agency, di kantornya, di Universitas Buenos Aires, seperti dilansir Daily Sabah, Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Sepertinya sekarang itu adalah tiket sekali jalan. Saya meninggalkan hati saya di sana, saya tidak berbicara bahasa Turki, dan bahasa Inggris saya berkarat, tetapi saya tidak pernah merasa seperti orang asing, selama berada di Istanbul, katanya. Panggilan azan yang didengarnya, untuk pertama kali ketika berada di Istanbul, ini benar-benar menarik Buzarkis untuk masuk Islam. Ketika saya pertama kali mendengarnya, saya sedang makan siang. Orang-orang mengatakan kepada saya, bahwa Turki adalah negara yang sulit sebelum kunjungan saya. Dan ketika saya mendengar azan dari pengeras suara, saya pikir itu seperti sirine serangan udara. Saya melihat sekitar, tidak ada yang bergerak sama sekali, orang-orang menjalani kehidupan mereka. Setelah mendengarkan kumandang azan untuk pertama kalinya, ia pun memutuskan berkunjung ke Masjid Biru, atau Masjid Sultan Ahmet, yang menjadi landmark bersejarah era Ottoman di Istanbul. Saya berdiri di tengah orang-orang, dan saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya pikir saya menemukan sesuatu yang telah lama hilang, dan mulai menangis, kenangnya. Kemudian, Buzarkis pun kembali mendengar azan, seorang laki-laki menepuk pundak saya, dan mengangguk untuk pergi ke belakang, sebelum berkumpulnya jamaah untuk sholat. Kunjungannya ke Istanbul berlangsung selama 4 hari, tetapi dia merasakan dorongan untuk kembali. Ia pun melakukannya, 10 hari kemudian dia kembali, bertemu lebih banyak orang. Setelah kembali ke rumah, Buzarkis mencurahkan waktunya untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Saya merasa gelisah, dan musik adalah satu-satunya hal yang menenangkan saya. Saya mencari secara online beberapa musik yang mungkin berhubungan dengan Islam. Tetapi sebaliknya, saya menemukan versi azan dan bacaan Al-Quran yang berbeda. Saya mulai mendengarkannya saat bepergian, untuk bekerja, dan mulai merasa tenang. Ia mulai mengunjungi masjid-masjid di Buenos Aires, belajar bahasa Arab, dan mengajukan pertanyaan kepada para imam tentang Islam. Sekarang dia menjadi rutin ke masjid 3 hari seminggu, di mana Muslim mengajarinya tentang sholat, zakat, sedekah, dan rukun Islam. Buzarkis kemudian mulai melakukan sholat dengan orang lain tetapi tanpa syahadat. Orang-orang bertanya kepada saya, mengapa saya tidak bersyahadat, tetapi saya memberitahu mereka, hatiku masih belum siap. Setelah merasa siap, saya bersyahadat pada Januari tahun 2018, dan melanjutkan sholat berjamaah. Perjalanan berikutnya ke Turki semakin memperkuat imannya. Setelah menjadi mualaf, ia memilih nama baru untuk dirinya sendiri, yaitu Abdul Jalil. Pada 2019,
Ia mendapat kesempatan untuk berhaji.